Selanjutnya kita masuk ke teorema 10.7. Hasil kali dua translasi adalah sebuah translasi. Jadi jika ada translasi dikalikan dengan translasi, hasilnya akan tetap translasi. Kita buktikan. Andaikan dua buah geseran, yaitu geseran AB dan geseran BC. Jadi ada dua geseran, yang pertama geseran AB, yang kedua adalah geseran BC. Maka diperoleh geseran AB pada titik A itu akan menghasilkan titik B. Jadi ketika ada geseran AB itu dari titik A, maka menghasilkan titik B. Lalu ketika geseran BC dari titik B, itu akan menghasilkan titik C. Nah, jika GBC dikomposisikan dengan GAB melalui A, maka didapat GBC dikali GAB pada titik A, itu sama dengan GBC kurung siku GAB pada titik A. Nah, kita kan sudah dapat nih kalau GAB pada titik A itu akan menghasilkan B. Jadi GBC itu kita kalikan dengan B. GBC dikalikan dengan B itu akan dapat hasilnya C. Maka di sini adalah GBC dikali B itu sama dengan C. Selanjutnya andaikan E titik sebarang. Diperoleh geseran AB pada titik E itu sama dengan E aksen. Jadi geseran AB pada titik E itu akan menghasilkan E aksen. Berarti E aksen itu akan ekuivalen dengan AB. Jadi ruas garis E aksen itu akan ekuivalen dengan ruas garis AB. Selanjutnya untuk geseran BC, E aksen itu akan menghasilkan E aksen atau E2 aksen. Ini berarti ruas garis E aksen, E2 aksen itu akan ekuivalen dengan ruas garis BC. Nah, jika geseran BC kita komposisikan dengan geseran AB, jadi geseran BC ini kita komposisikan dengan geseran AB melalui titik E, jadi melalui titik E ini, maka kita akan peroleh bahwa geseran BC dikali geseran AB pada titik E. Jadi geseran BC dikali dengan geseran AB itu pada titik E. Sehingga geseran BC kurung siku geseran AB dikali dengan E sama dengan, nah geseran AB pada titik E itu kan kita sudah dapatkan bahwa hasilnya adalah E aksen. Jadi geseran BC dikali E aksen itu sama dengan E2 aksen. Kita kembali ke sini, geseran BC dikali E aksen itu sama dengan E2 aksen. Ini berarti E2 aksen atau ruas garis E2 aksen. Jadi ruas garis E2 aksen itu akan ekuivalen dengan ruas garis AC. Sehingga diperoleh G geseran E aksen pada titik E itu sama dengan E2 aksen, sama dengan geseran AC. Jadi geseran BC dikali dengan geseran AB itu sama dengan geseran AC. Terbukti bahwa dua translasi atau dua geseran itu adalah sebuah translasi. Jadi ketika translasi atau geseran BC, ini kan geseran yang pertama dengan geseran yang kedua, hasil kali dua geseran ini akan menghasilkan geseran, atau hasil kali dua translasi ini akan menghasilkan translasi. Jadi terbukti. Teorema 10.8 atau teorema terakhir pada bab 10 ini. Jika geseran OA sebuah translasi yang ditentukan oleh titik-titik O, di mana titik O ini 0,0 dan titik A itu A, B, dan T adalah transformasi yang didefinisikan untuk semua titik P, yaitu koordinat X, Y, sebagai TP sama dengan, untuk koordinat X-nya X plus A, untuk koordinat Y-nya Y plus B, maka T sama dengan geseran OA. Kita buktikan. Kita ambil titik P itu di koordinat X, Y dengan TP X plus A, Y plus B. Jadi misalkan GOA itu pada titik P sama dengan P aksen, berarti panjang garis PP aksen itu sama dengan OA, panjang garis OA. Maka P aksen sama dengan X plus A dikurang 0
0 ini didapat dari titik O 0,0, koma Y plus B dikurang 0. Sehingga hasilnya X plus A, Y plus B. Jadi, TP sama dengan P aksen, sama dengan GOA pada titik P. Ini untuk semua P anggota V. Jadi terbukti bahwa T sama dengan geseran OA, atau transformasi sama dengan geseran OA. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai translasi pada bab 10 ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di PPT yang sudah kami berikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.